Assalamualaikum, apa kabar semua? Piye kabare? Kumaha damang? Ni hao. Kita jumpa lagi di Shogi English Grammar, pertemuan yang ke-14 ya. Jumat 12 November 2021. Nah, topik kita pada hari ini adalah simple present dan present continuous tense. Jadi tenses ya, bentuk waktu. Ada dua ya, supaya tidak terlalu singkat. Jadi saya gabung karena memang saling berkaitan ya. Jadi yang pertama simple present dan present continuous tense ya. Tenses. Continuous juga disebut dengan progressive ya. Progressive yang sedang berlangsung. Nah, yang pertama simple present tense ya. Simple present tense ada beberapa fungsi ya. Dan terkadang salah satu fungsi dari tenses tertentu bisa keluar batas begitu ya. Misalkan nanti simple present bisa digunakan untuk future, masa depan ya. Dalam beberapa contoh tertentu. Nah, kita lihat. Yang pertama, simple present ya. Dia digunakan untuk sesuatu yang terjadi pada saat ini secara umum ya. Misalkan mereka tinggal di Surabaya begitu ya. They ya live in Surabaya begitu ya. Kalau dibuat negatifnya, they don't live gitu ya. Misalkan in Jakarta. Nah, jadi kata kerjanya ya menggunakan kata kerja bentuk pertama begitu ya. Nah, kalau dibuat pertanyaan, do they live in Surabaya? Gitu ya. Yes they do. No they don't begitu ya. Nah, ini kalimatnya termasuk yang verbal karena ada kata kerja gitu ya, verbal. Nah, ada juga yang kalimat namanya nominal ya. Ada yang namanya nominal ya. Nah, nominal berarti tidak menggunakan kata kerja ya. Itu juga termasuk simple present ya. Misalkan ya dia ya gini ya. Misalkan ada di rumah, she is at home gitu ya. Kalau negatifnya, she is not at home. Is she at home? Begitu ya. Jadi bisa pakai is atau are ya. Are you okay? Begitu ya. Itu namanya nominal karena tidak ada kata kerja, tapi menggunakan auxiliary verb di sini ya, atau kata kerja bantu ya. Nah, jadi simple present seperti itu ya. Yang pertama ya. Nah, yang kedua, simple present digunakan untuk ya sesuatu misalkan yang terjadi dalam kurun waktu agak lama, tapi dalam kisaran waktu ini ya. Misalkan saya kursus bahasa Inggris pada tahun ini begitu ya. Misalkan udah dimulai dari dulu tapi juga sampai masa depan juga bisa ya. Misalkan ya I take ya an English course gitu ya. In English course this year. Meskipun pada saat dikatakan tidak sedang melakukan, tapi juga bisa menggunakan simple present begitu ya. Nah, jadi this year panjang waktunya ya, atau beberapa bulan ini begitu, atau bulan ini juga bisa, atau this week pekan ini, minggu ini juga bisa ya. Nah, jadi fungsinya juga seperti itu. Nah, simple present juga bisa digunakan untuk ya untuk sesuatu yang terjadi nanti misalkan ya. Nah, misalkan ya keretanya tiba nanti pada jam 7 misalkan ya. The train arrives ya at 7 misalkan ya PM. Ini tonight maksudnya ya. Tonight nanti malam gitu. Nah, jadi juga bisa. Ini future sebenarnya, tapi juga bisa menggunakan bentuk pertama gitu ya. Tapi masih nanti begitu. Nah, untuk yang satu lagi ya, simple present ya digunakan untuk ya fakta ya. Untuk kalimat fakta, sesuatu yang terjadi seperti itu selamanya sampai kiamat seperti itu ya. Nah, misalkan matahari terbit di timur gitu ya. The sun ya rises ya in the east begitu ya. Nah, dan terbenam and sets in the west ya, terbenam di barat seperti itu ya. Atau contoh yang lain misalkan ya, sebuah segitiga memiliki 3 sisi gitu ya. A triangle ya. A triangle ya has 3
sides gitu ya. Atau contoh yang lain misalkan bumi mengelilingi ya atau berputar mengelilingi matahari ya. Misalkan the earth ya revolves gitu ya around the sun. Nah, jadi itu adalah fakta ya. Atau general truth namanya, general truth ya atau fakta ya atau facts. Nah, atau contoh yang lain juga misalkan air membeku pada 0 derajat ya, water ya freezes ya at 0 degree Celsius gitu ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi menggunakan simple present kalau fakta. Nah, jadi dalam simple present yang digunakan adalah kalau kalimat verbal ya dia menggunakan ya kata kerja bentuk pertama, atau kalau negatifnya menggunakan do atau does sama not gitu ya plus verb one. Kalau nominalnya berarti menggunakan am, is dan are begitu ya. Nah, sekarang untuk yang present progressive ya atau continuous yang sedang berlangsung. Jelas yang pertama fungsinya ya. Kalau present progressive berarti yang sedang terjadi sekarang. Misalkan ya, saya sedang mengajar sekarang ya. I'm ya teaching now gitu ya. I'm teaching English now. Ini memang yang terjadi pada saat ini ya. Atau biasanya right now gitu ya, at this time. Nah, seperti itu. Jadi to be-nya ya. Jadi am is are ya plus ya am is are plus verb ing gitu ya. Nah, begitupun negatifnya tinggal ditambah not ya. Nah, fungsi yang kedua ya, progresif ini ya bisa juga untuk digunakan untuk masa depan, nanti malam ya, nanti misalkan atau yang besok ya. Misalkan saya akan datang besok ya. I'm coming ya. Tomorrow misalkan ya. Are you coming tonight? Nah, juga bisa ya. Jadi untuk masa depan juga bisa menggunakan ing begitu ya. Jadi juga bisa digunakan present continuous atau progressive. Nah, kemudian ya, contoh yang lain misalkan sesuatu yang tidak sedang dilakukan tapi terjadi ya. Misalkan misalkan ya, what are you doing? Misalkan ya, for apa? For life misalnya, apa yang kamu lakukan untuk dalam ini ya, apa untuk mendapatkan penghasilan misalnya. Oh, misalkan bilangnya menjawabnya ya, I'm teaching gitu ya, atau I'm working at gitu ya, I'm working at di mana gitu ya, meskipun pada saat mengatakan dia tidak sedang bekerja. Jadi juga bisa itu dilakukan segitu ya. Nah, kemudian satu lagi ya, progresif ini juga bisa digunakan untuk sesuatu yang menjengkelkan gitu ya. Misalkan pelanggan itu selalu mengeluh begitu ya. The customer ya. The customer ya. Misalkan nah biasanya digunakan kalimat always gitu ya. Is always complaining gitu ya. Complain gitu ya. Misalkan about the product gitu ya. Jadi selalu mengeluh. Jadi bisa juga menggunakan present continuous atau progressive, atau misalkan ya the dog ya is barking gitu ya, menggonggong setiap waktu ya, is barking every time. Nah, itu biasanya untuk menunjukkan kejengkelan gitu ya, atau annoyance gitu ya, kejengkelan ya gitu, atau ketidaksukaan terhadap sesuatu. Nah, jadi seperti itu ya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Matur suwun hatur nuhun sakalangkong horas.